Oke, kembali lagi dengan channel kita, Raja Petualang Jambi. Piye kabare, mas-mase, suhu-suhu. Kalau bahasa Jambinya itu apa kabarnya, abang-abangku. Nah, teman-teman semua yang ada di sini, sebelum kita mulai dengan pembahasan, oke, siapkan tehnya, duduk manis dan nikmati hidup kalian. Oke? Oke, pembicaraan kita kali ini yaitu membahas terkait tentang kacer ya, teman-teman pastinya. Mungkin teman-teman semua di sini banyak yang lebih pengalaman daripada Raja, akan tetapi di sini Raja sharing apa yang Raja tahu aja. Jadi mudah-mudahan kita dapat berbagi di media ini ya, teman-teman. Bagi pengalaman yang di luar sana agak berbeda, silakan di komen di kolom komentar sebagai tambahan bagi Raja ya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas cara paling ampuh mengembalikan mental kacer agar kembali factor ya, teman-teman. Nah, artinya dari judul kita ini berarti kesimpulannya kacer kita itu kehilangan jiwa factornya ya, teman-teman. Nah, penyebab kacer yang tidak mau tarung, jadi kehilangan factor itu akan menyebabkan kacer kita tidak mau tarung, teman-teman. Nah, penyebab dari tidak mau tarung ini, nah itu yang akan kita bahas dari pembahasan kita kali ini. Nah, saya akan memberikan 3 penyebab kacer yang tidak mau tarung akibat kehilangan jiwa factornya ya, teman-teman. Beserta nanti saya akan memberikan tips bagaimana untuk mengatasinya. Nah, tipsnya ada 3 juga, teman-teman ya. Jadi dari 3 masalah itu dan 3 solusinya akan kita bagikan ke teman-teman semua untuk kacer teman-teman di rumah. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu adalah perawatan yang salah, teman-teman. Jadi kacer kita bisa kehilangan jiwa vektornya akibat perawatan yang salah. Contoh begini, teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang baru-baru pemula, dia nggak tahu. Jadi dikasih pur aja, sementara burung yang di alam itu kan bervariasi makanannya. Nah, dari kevariasian makanannya itulah akan membentuk suatu vitamin dan kebutuhan daripada fisik burung ini, teman-teman. Nah, jadi dia untuk bernyanyi, untuk bersuara, bahkan bertarung itu butuh energi yang cukup, power yang cukup, teman-teman. Nah, tentunya asupan itu dari makanan itu, tidak dari lain, teman-teman. Tidak ada. Kalau masteran itu hanya variasi isian aja, teman-teman. Akan tetapi kalau untuk power itu bersumber dari makanannya, tidak dari hal yang lain, pasti dari makanan. Makanya kita harus memberikan makanan yang cukup ya, teman-teman. Nah, atau contoh kedua, teman-teman kita yang pemula merawatnya asal-asalan, jadi nggak jelas gitu, teman-teman. Kadang mandi, kadang jemur, umbar, campur baur, setang sana setang sini, jadi burung itu nggak ketemu maunya apa, teman-teman. Jadi burung ini akhirnya iya, dengan salah perawatan ini dia akan bingung, saya mau diapain gitu kan, tidak ketemu apa maunya kacer ini. Jadi ya akhirnya dengan perawatan yang salah ini bisa menyebabkan kacer kita tidak mau tarung itu, teman-teman ya. Dan kita lanjut yang kedua, kacer kalah mental, teman-teman. Nah, kacer kalah mental ini, yang dimaksud kacer kalah mental adalah terkadang kita ngetes ke kacer-kacer yang udah apa, udah factor, udah mau tarung, kita tes karena kita mau melihat progresnya. Kita nggak sabaran, kita nggak nggak ini nggak mau nunggu, akhirnya kita segera untuk mengetesnya dengan kacer-kacer yang mentalnya udah tinggi dan mau tarung. Bahkan dites ke burung yang juara, itu sangat bahaya sekali, teman-teman. Nah, akhirnya kacer kita kalah mental itu, teman-teman. Nah, jadi ini yang menyebabkan kacer kita menjadi nggak mau tarung, teman-teman. Nah, lanjut yang ketiga, kacer mengalami stres, teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman, jadi kita agak percepat aja supaya durasinya nggak terlalu panjang nanti. Nah, yang ketiga ini kacer mengalami stres. Jadi dari mana kita melihat kacer itu?
bisa stres, teman-teman. Dari sudut pandang apa? Nah, banyak sekali teman-teman penyebab kacer stres ini. Salah satunya adalah contohnya kacer baru didapat dari hutan contohnya, atau kacer baru pindah majikan, kita baru beli ya teman-teman, sehingga kacer masih dalam tahap penyesuaian nih dengan kondisi lingkungan barunya. Nah, itu juga yang bisa membuat mentalnya turun teman-teman, karena kacer ini adalah burung vektor yang menguasai daerah teritorial. Jadi tidak pernah saya temukan di suatu tempat itu ada 4 pasang kacer, pasti 2 pasang. Kalaupun ada lagi 2 pasang, itu kira-kira berjarak 3 km atau 2 km teman-teman. Itu ya teman-teman. Jadi kacer ini ketika dia pindah tuan, artinya itu kan pindah tempat. Jadi ketika dia pindah tempat itu, maka dia akan menemukan tempat baru. Apalagi ada suara kacer di sekitar di situ, maka dia akan merasa takut karena ini bukan tempat dia, bukan teritorial dia. Itu yang menyebabkan kacer menjadi stres juga teman-teman. Itulah beberapa contoh yang bisa menyebabkan kacer tidak mau tarung atau mentalnya turun. Lalu bagaimana cara mengembalikan mental kacer agar kembali vektor? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini ya teman-teman. Nah, oke, lanjut saja langsung. Tapi sebelum langsung ya teman-teman, kita tunggu yang baru hadir ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ya teman-teman. Jadi tombol subscribe-nya. Nah, yang udah nyiapin teh tadi silahkan minum dulu, isap dulu rokoknya. Bagi yang ngerokok, bagi yang nggak ngerokok jangan ngerokok dulu ya, karena itu nggak baik sebenarnya. Nah, kemudian kita lanjut. Oke, langsung cara mengembalikan mental kacernya. Nah, untuk masalah pertama tadi teman-teman, nah masalah pertama ini perawatannya yang salah. Jadi solusinya seperti apa? Nah, solusinya merawat sesuai karakternya. Jadi makanan utama burung kacer yang sebenarnya adalah serangga. Jadi untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya serta untuk menjaga stamina ya teman-teman, kita berikan ekstra puding. Nah, itu yang dibutuhkan apa? Ekstra puding seperti jangkrik, ulat hongkong, kroto dan sebagainya. Sedangkan untuk memandikan atau penjemuran yang saya bahas tadi juga harus kita perhatikan, jangan mandi jemur mandi jemur mandi jemur mandi jemur. Kita nggak tahu tipe kacer ini tipe apa. Nah, seperti itu. Apakah tipe vektor tinggi atau kacer tipe dingin? Nah, dengan berbeda tipe kacer ini berbeda pula cara memandikannya teman-teman, seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, kacer kita ini tipe dingin atau tipe vektor tinggi atau tipe panas ya teman-teman. Caranya seperti apa? Kita lakukan perawatan satu arah, sudah sering saya bahas di video sebelumnya. Kita bisa melihat nanti maunya kacer ini seperti apa. Kita mandikan, kita kurangi jemurnya, nanti kita akan tahu apa masalahnya. Atau kita jemur saja, mandikan agak kita kurangi, nanti kita akan tahu tipe kacer kita ini tipe apa. Nah, setelah kita tahu ya teman-teman, ternyata kacer kita itu tipe vektor tinggi. Nah, untuk kacer dengan karakter vektor tinggi seperti ini atau emosian yang tinggi harus lebih sering dimandikan. Tujuannya apa? Untuk menurunkan suhu tubuhnya serta meredam emosinya teman-teman. Sedangkan untuk durasi penjemuran harus dikurangi ya teman-teman, lebih sering dilepas dalam kandang umbaran dan cukup di kerodong ya, kerodong aja pada malam hari aja di kerodong. Nah, yang cocok untuk kacer tipe ini apa? Nah, boleh teman-teman ya sifatnya tidak terlalu panas seperti jangkrik, kroto, ulat bambu ya teman-teman, dan ulat daun atau yang ada di pisang itu teman-teman, ulat daun namanya. Nah, setelah kita lakukan rawatan satu arah tadi, ternyata kacer kita ini tipe dingin. Nah, lain lagi cara mengatasinya. Seperti apa untuk kacer tipe dingin ini teman-teman? Nah, kacer tipe dingin ini untuk merawat kacer dengan karakter vektor yang rendah seperti ini atau lambat panas ya, bukan nggak ada vektornya, hanya rendah saja dan lambat panasnya. Nah, dengan mengurangi mandinya, itu aja simple sebenarnya teman-teman. Nah, mengurangi mandi, kemudian durasi jemurnya diperbanyak. Nah, itu harus maksimal sampai kacer terlihat ngap-ngap pun nggak apa-apa, tapi jangan sampai mati ya teman-teman. Nah, atau bisa juga dengan cara terapi sauna. Nah, itu ya teman-teman, kapan-kapan saya akan buatkan apa fungsi sauna itu ya teman-teman videonya. Jadi gampang saja teman-teman. Nah, saya ulangi, kalau kacer tipe panas ya teman-teman, itu teman-teman sering mandikan dan kurangi durasi jemur. Kalau kacer tipe dingin, teman-teman ditambahi
durasi penjemuran, dan apa? Mengurangi mandinya. Nah, benar sekali teman-teman. Ya, jadi untuk kacer tipi ini sebaiknya dikerodong. Nah, full kerodong setiap harinya agar mentalnya tetap terjaga ya teman-teman. Nah, yang kedua solusinya untuk masalahnya dulu ya. Masalah yang kedua tadi. Nah, yang masalah yang kedua yang sudah kita bahas tadi, kacer kalah mental ya. Nah, yang kedua solusinya apa? Nah, solusinya untuk yang kedua ini, taruhlah di tempat yang sesuai. Maksudnya apa? Mengkondisikan tempatnya saat menggantung kacer di rumah. Caranya yaitu dengan menggantung kacer di tempat yang membuatnya merasa bahwa adalah menjadi penguasa, merasa itu adalah tempat dia gitu kan. Nah, jadi jauhkan dari burung-burung sejenis atau burung vector lah. Mau kacer mau murai jauhkan ya, apalagi yang lebih gacor. Nah, itu solusinya. Solusinya itu aja. Jadi nanti akan perlahan mental vektornya muncul. Dia akan mulai bunyi. Nah, itu ya teman-teman. Oke. Dan yang ketiga tadi kita menemukan masalahnya apa? Masalah yang ketiga tadi adalah kacer mengalami stres. Nah, solusi untuk stres ini kita akan berikan juga. Apa solusinya? Berikan untulan, ya. Jadi bila diperlukan untuk mendongkrak mental tarungnya, Anda bisa memberikan untulan atau memasukkan burung kecil ke dalam sangkarnya agar dikejar-kejar ya teman-teman, supaya dia merasa dia adalah yang terhebat gitu kan, musuh dia itu kecil gitu. Sebenarnya cara ini termasuk cara yang sangat ekstrim teman-teman, jadi tidak direkomendasikan sih karena dapat menyiksa burung untulan tersebut, tapi nggak apa-apa, lihat dulu. Kalau untulannya itu agak mahal jangan sih, tapi kalau burung-burung harga 20 ribuan nggak apa-apa lah. Jadi demikianlah ya teman-teman sedikit pengetahuan yang saya kasihkan itu. Jadi mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Maaf ya kalau ada yang salah, mohon maaf betul nih teman-teman, suhu ya abang-abang ya. Mohon maaf kalau ada yang salah, mohon dikoreksi di bawah. Kalau ada yang benernya silakan teman-teman tiru ya. Karena niatnya hanya berbagi sih. Kalau yang nggak bener, nggak baik jangan ditiru, yang baik ditiru. Jadi itu aja teman-teman. Masalah burung hilang vektor itu sebenarnya ada 3 itu, dan solusinya 3 itu ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kalau memang ada yang sudah melakukan kesalahan-kesalahan seperti tadi, maka dari itu rubah ya teman-teman. Kalau burung kita belum sanggup untuk tarung, jangan dicoba-coba dulu tarung. Kasihan dia, nanti hilang mentalnya malah teman-teman yang ribet sekali. Ya, oke. Kadang-kadang sih banyak juga teman-teman yang nyari yang asli hutan. Itu asli hutan karena vektornya tinggi. Tapi masalahnya ya agak susah untuk jinakin itu. Jadi tergantung teman-teman mau milih yang dari hutan atau dari peternakan. Kalau saya lebih memilih penangkaran sih, tinggal naikkan dua vektornya aja. Yang pasti burungnya udah jinak gitu. Ya. Lebih gampang kita jinakin, apalagi kita beli dari trotol. Dan yang kedua ya, kenapa saya bilang lebih baik, karena penangkaran itu adalah konservasi di rumah ya teman-teman, konservasi yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau kita nangkap akhirnya burung yang di hutan habis ya, begitulah ya teman-teman. Tapi tergantung teman-teman mau milih yang mana. Yang pastinya kalau yang dari tangkaran lebih mudah menjinakkan. Kalau yang dari hutan lebih susah menjinakkan. Memang vektornya tinggi tapi susah untuk menjinakkan. Tapi kalau di penangkaran, kalau sanatnya itu bagus, dari indukan yang berprestasi, ya lebih bagus juga sih sebenarnya. Oke, tanpa panjang lebar, terima kasih ya teman-teman. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang baru hadir subscribe untuk mendukung channel kita.